semuanya, saya Kesha Munafatia. Sekarang saya sedang berada di SMP Kreatif Asia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan acara tentang apa sih program dan kegiatan yang sedang berlangsung di SMP Kreatif ini. Nah, sebelum itu saya akan mewawancarai salah satu siswa yang ada di SMP Kreatif Asia. Saya sudah bersama narasumber saya, Kian. Nah, Kian, kakak mau tanya nih tentang seputar kegiatan yang sedang berlangsung di SMP Kreatif Asia. Apa saja sih kegiatan pesantren kilat yang sedang berlangsung di SMP Kreatif Asia saat ini? Kegiatannya adalah seperti tahsin-tahfiz, kultum, dan juga salat berjamaah. Wah, Masya Allah, banyak sekali ya kegiatan yang bermanfaat saat pesantren kilat ini. Nah, menurut Kian bagaimana sih manfaat yang udah Kian dapatkan selama program ini berjalan? Manfaat yang saya rasakan adalah saya merasa menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapatkan lebih banyak pahala di bulan Ramadan. Masya Allah, kegiatan ini sungguh bermanfaat ya di bulan Ramadan ini. Semoga Kian dan teman-teman yang lain bisa menjadi lebih baik selama bulan Ramadan ini ya. Teman, tadi saya sudah mewawancarai salah satu siswa yang mengikuti program pesantren kilat ini. Sekarang saya sudah bersama di Dayat, salah satu pembimbing dari program pesantren kilat ini. Nah, Abi, di sini saya mau sedikit bertanya-tanya nih tentang program pesantren kilat ini. Abi, apa sih tujuannya diadakan program pesantren kilat ini di bulan Ramadan? Yang pertama, tujuan pesantren kilat ini dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas ibadah siswa, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk mengejar target-target siswa dalam belajar tahsin misalkan, kemudian bagaimana dia belajar kultum dan lain sebagainya. Jadi untuk di Ramadan ini kita gunakan kurikulumnya memang tidak seperti kurikulum biasa. Pelajaran umum itu ditiadakan, dan kita akan kembali kepada pelajaran-pelajaran yang khusus dengan kurikulum Ramadannya seperti itu. Ada tahsinnya, ada kultumnya, dan di situ termasuk juga kami pembimbing tahsin, yaitu pembimbing kelompok tahsin seperti itu. Di kultum itu juga kami termasuk pembimbing, karena anak di setiap kelompok itu merupakan tanggung jawab kami dari pembimbing sampai mereka bisa tampil ke mimbar pada jadwalnya nanti. Kemudian tujuan selanjutnya, di sini kita biasanya di setiap tahunnya itu ada wisuda tahfiz dan wisuda khatam. Jadi salah satu target yang kita capai, yang akan kita capai, tujuan yang akan kita capai itu yang untuk mengejar wisuda tahfiz atau wisuda khatam. Jadi untuk anak-anak yang mungkin hafalannya belum sampai pada sebelum Ramadan ini, itu akan dilanjutkan dan di istilahnya itu lebih diekstrakan ketika di Ramadan itu. Wah, banyak juga ya kegiatannya mulai dari tahsin, kultum. Nah, pasti dari sedikit banyak kegiatan ini ada kendalanya. Nah, kira-kira apa sih kendala yang Abi rasakan selama menjadi pembimbing di program ini? Yang terkendala yang pertama itu waktu. Selama Ramadan kita punya waktu untuk sekolah itu cuma sampai jam zuhur ya, setelah zuhur kita pulang. Jadi untuk program ini dia punya dibagi dua, satu dari jam dibagi tiga, dibagi tiga, dari jam 7.10 sampai jam 8.00 itu di masjid ada kultum, kemudian ada sholat duha, kemudian dari jam 8.00 sampai jam 10.00 itu programnya menghafal. Nah itu anak-anak siswa itu menghafal. Setelah dia menghafal dia store. Bahkan terkendalanya itu ketika setoran kadang-kadang masih ada yang mau setoran atau masih ada yang mau menghafal, mengejar hafalannya, tapi waktu kita sudah habis. Kemudian sesi yang selanjutnya itu dari jam 10.30 sampai jam 12 itu khotam atau ngaji tahsin, itu mengejar untuk khatam di bulan Ramadan ya. Itu dan kendala di situ ya, kita tidak bisa kontrol satu persatu bacaan anak gitu. Mungkin ya untuk kendala yang pertama itu waktu.
Kemudian kita tidak bisa untuk mengontrol setiap pembacaan atau setiap anak untuk membaca Quran. Jadi mereka membaca Qurannya itu lanjut seperti sebisa mereka seperti apa gitu. Tidak misalnya kan ketika kita tahsin misalnya yang salah kita betulin, yang lancar nggak lancar pokoknya lanjut gitu, nah, ya. Ya mungkin itu untuk kendalanya, ya ada waktu dan kurangnya kontrol ketika jam otak. Juga ya kendala yang dialami Abi sebagai pembimbing di pesantren kilat ini. Nah, dari kegiatan ini apa sih harapan Abi untuk anak-anak yang telah mengikuti program pesantren kilat ini? Ya, yang pertama harapan kami memang target harus tercapai, itu. Jadi target harus tercapai. Tapi yang lebih diharapkan lagi itu adalah bisa menjaga hafalannya itu. Itu kenapa? Karena ya kita bisa saja mungkin ya kita ketika kita membaca ya kemudian berulang kali beri satu ayat itu 5 kali kita baca mungkin lancar di lidah kita. Tetapi untuk mengingatnya besok pagi mungkin akan kesulitan. Ya, nah itu juga ketika kita menghafal hari ini kita hafal misalnya satu surat. Bagaimana caranya satu surat itu untuk 1 tahun 5 tahun yang akan datang masih seperti apa yang kita store hari ini. Itu yang harapan kami. Jadi harapan kami sebagai pembimbing untuk kegiatan ini yang pertama ya target kita harus tercapai, yang kemudian yang terpenting adalah bagaimana target itu tercapai dan hafalan itu bisa tetap terjaga sampai kapanpun gitu. Kemudian untuk yang hatamnya ya sebisa mungkin di bulan pertama ini kita bisa minimal 1 kali hatam, karena mungkin di lain kesempatan karena kita belajar kitab full day ya mungkin sedikit waktu kita bersama Quran. Sampai di rumah mungkin berangkat pagi, kemudian sampai di rumah sudah sore, sudah capek, kemudian mungkin sudah isya langsung tidur ya, kemudian sampai nanti bangun lagi besok subuh ya berangkat lagi sekolah begitu, sehingga interaksi kita dengan Quran itu sangat sedikit atau terbatas. Oleh sebab itu momentum Ramadan ini harapan kita untuk mendekatkan interaksi kita dengan Al-Quran, berdialoglah kita dengan Allah bersama Quran. Ya mungkin itu harapan kami untuk ke depan sebagai pembimbing. Masya Allah sekali ya kegiatan yang dijalankan oleh SMP Kreatif Asia ini. Terima kasih Abi telah menjadi narasumber saya tentang Itu dia tadi informasi tentang kegiatan yang sedang berlangsung di SMP Kreatif Asia. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.